wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdullah. Al-mab'uth rahmatan ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratil muhtaramin, ayyuhal hadirun al-muslimun, ayyuhas sa'imun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Al-Maghfirah yang insyaallah semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita malam hari ini sudah memasuki malam yang kedua bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita. Kita diberikan kesehatan, kemampuan, kekhusyuan dan keikhlasan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan sampai nanti sempurna ibadahnya, sempurna puasanya, dan sempurna pula hasil yang kita capai, yaitu orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Ramadan memang satu momentum yang sangat istimewa. Ritual tahunan yang memiliki keunggulan, memiliki keistimewaan, memiliki berbagai macam keutamaan yang rasanya tidak tertandingi bila dibanding dengan bulan yang lain. Kita biasa menyebutnya dengan fadilah Ramadan. Artinya secara waktu kita telah dimuliakan oleh Allah karena dipertemukan dengan satu situasi, satu waktu, satu kondisi yang mulia semuanya, yaitu Ramadan. Banyak sekali fadilah-fadilah yang ada di bulan suci ini. Antara lain diampuni dosa-dosa yang telah lalu, diterima seluruh amal ibadah kita, ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu surga. Di bulan ini Al-Quran diturunkan, dan di bulan Ramadan pula Lailatul Qadar diberikan kepada siapapun yang mau menjemputnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan tausiah singkat ini, izinkan saya menyampaikan satu hadis Nabi yang terkait dengan persoalan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan, puasa Ramadan yang dilakukan imanan wahtisaban, didasari dengan keimanan dan keikhlasan hanya mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma taqaddam artinya yang telah lewat. Berapa bulan itu yang telah lewat itu diukur berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun? Ditegaskan, yaitu antara Ramadan yang satu sampai Ramadan yang lain. Artinya sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum Ramadan ini. Apa indikatornya? Bahwa Allah telah mengampuni dosa kita dan kita memperoleh
kemuliaan, keistimewaan karena kita berada di dalamnya. Untuk membahas ini merujuk pada penegasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, utamanya bab Asrarus Siyam, rahasia-rahasia di balik Ramadan. Rahasia-rahasia di balik kemuliaan Ramadan. Al-Ghazali memberikan satu prasyarat yang perlu untuk kita renungkan bersama. Secara garis besar ada 7 prasyarat yang diberikan oleh Al-Ghazali berkaitan dengan upaya kita bisa memperoleh nilai yang sempurna dari Ramadan ini. Pertama tentu niat. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semua ibadah, apapun itu, tergantung kepada niatnya. Yang kedua, menjaga telinga. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat, menjaga seluruh anggota tubuh yang lain agar tidak mengarahkan kita menuju kepada satu kemaksiatan. Yang kelima, tidak makan makanan yang halal secara berlebihan. Yang keenam, terus menerus diikuti dengan bertaubat, istighfar. Dan yang terakhir adalah mudawamah atau istiqomah. Ma'asyiral muslimin, dari 7 syarat ini kalau diringkas ada 3. Yang pertama niat. Saya kira semua kita sudah pasti sepakat dan pasti semuanya niat lillahi ta'ala. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yaitu menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga anggota tubuh kita yang lain, dan menjaga tidak makan makanan yang halal sekalipun secara berlebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara panjang lebar ini dijelaskan oleh Al-Ghazali. Mengapa ini harus diperhatikan? Ternyata ini terkait dengan tingkatan ibadah puasa yang kita sudah sering mendengarnya. Yaitu puasa yang khususil khusus, yang istimewa. Ini mungkin di atas kemampuan kita secara rata-rata. Kemudian puasa yang khusus, ini puasanya orang-orang soleh. Dan yang terakhir adalah puasanya orang-orang awam. Kita berada di tengah-tengah itu, yaitu puasanya orang-orang soleh. Mengapa telinga perlu diperhatikan? Mengapa lisan perlu diperhatikan? Mengapa anggota tubuh yang lain perlu dijaga? Dan mengapa perut kita, makanan yang masuk dalam perut kita meskipun itu halal, tetap ada batasan? Ternyata Al-Ghazali merujuk pada surat Al-Ma'idah ayat ke-42. Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat ke-42. Kata kuncinya di situ, sama'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti. Panjang ayat ini. Tetapi kata kuncinya di sini, sama'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti. Ada sebuah penegasan dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan orang-orang yang tidak perlu diperhatikan, terkait dengan sifat-sifat orang-orang yang mengingkari janji, terkait dengan karakter sebagian orang yang telah mendustakan Rasulnya, yang telah mendustakan agamanya. Apa indikatornya? Sama'una lil kadhibi, yaitu mereka-mereka ini gemar sekali menggunakan telinganya,
mendengarkan gosip, mendengarkan berita bohong, mendengarkan fitnah, mendengarkan hal-hal yang tidak dibenarkan secara agama. Jadi senang sekali kalau mendengar berita yang tidak jelas sumbernya. Senang sekali kalau kemudian mencari-cari kesalahan orang dan kemudian itu diberitakan. Senang sekali merespon, menanggapi kalau itu ada gosip. Na'udzubillah, sama'una lil kadzibi. Betapa ini saat ini luar biasa menimpa sebagian besar masyarakat ini. Banyak sekali konten-konten yang tidak benar, yang tidak bersumber, yang tidak berdasar, yang bernada kebohongan. Banyak sekali, dan anehnya sebagian percaya dengan berita-berita bohong itu. Na'udzubillah. Jadi yang dijaga bukan hanya kita menjaga tidak makan makanan yang haram, tetapi telinga kita ini wajib kita jaga untuk tidak mau, apalagi merespon, apalagi memproduksi berita-berita bohong. Karena itulah Al-Ghazali dalam prasyarat tadi memberikan penegasan setelah niat, jaga telinga, jaga lisan. Siapa yang menyebarkan kebohongan pasti akan menimbulkan fitnah. Siapa yang memproduksi berita-berita bohong, dalam ayat ini itu disamakan dengan orang-orang munafik. Naudzubillah. Disamakan dengan orang-orang Yahudi yang maaf, senang sekali menebarkan kebohongan. Al-Maidah ayat 41 disambung dengan Al-Maidah ayat ke-42. Karena itu ma'asyiral muslimin, ternyata ini bukan persoalan yang sederhana. Karena setiap hari kita mendengar, setiap hari kita bahkan banyak yang terpengaruh dari berita-berita bohong ini. Di bulan Ramadan, kalau kita ini ingin memperoleh kemuliaan, keistimewaan, dan berhasil menjadi orang yang bertakwa, kelak nanti setelah kita selesai puasa selama 1 bulan, mari sama-sama kita ikhtiar menjaga telinga kita ini untuk tidak mau mendengarkan berita-berita bohong. Dan apalagi jangan sampai kita merespon, apalagi sampai kemudian memproduksi atau membuat kebohongan-kebohongan yang disebarluaskan. Yang kedua, akaluna lisukti. Tadi disampaikan bahwa salah satu prasyarat yang diperlukan agar kita ini menjadi orang yang berpuasa yang mulia di bulan mulia, kita memperoleh kemuliaan karena kita berada di bulan mulia ini, kita harus akaluna lisukti, menjaga makanan yang halal sekalipun jangan berlebihan, apalagi yang tidak halal. Mohon maaf, begitu Ramadan seolah-olah balas dendam di malam hari. Semua menu disiapkan, semua menu dihidangkan. Yang bulan-bulan sebelumnya, yang waktu-waktu sebelumnya disimpan, keluar semua di bulan Ramadan. Kemudian banyak sekali yang cenderung israf, cenderung berlebihan. Dan anehnya sebagian dari masyarakat kita senang dengan itu. Ada positifnya, mempererat persaudaraan. Kemudian saudara-saudara kita yang usahanya berdagang laris manis, mendapat keberkahan Ramadan. Bagus, tetapi itu jangan sampai berlebihan masuk ke perut kita. Kita beli, bagus, kita berikan kepada orang lain berupa takjil. Kita borong dagangannya, bagus, tetapi tidak untuk kita makan sendiri, tidak untuk kita nikmati sendiri, kita berikan kepada yang lain yang membutuhkan. Karena apa kata Nabi? Kalau perut itu terlalu penuh dengan makanan dan minuman, meskipun itu halal, itu nanti akan berpengaruh pada semangat kita untuk bertarawih, semangat kita untuk bertadarus, semangat kita untuk beriktikaf.
Karena kan umumnya kalau habis makan kekenyangan ngantuk. Padahal kita ini diminta untuk mengurangi tidur. Meskipun tidur pun itu bernilai pahala. Tetapi tentu lebih baik yang terjaga tidak tidur sambil berzikir, bertasbih, beriktikaf dan segala macam. Membaca Al-Quran daripada hanya tidur menerus. Tidur terus menerus. Akaluna lisukti. Yang halal saja ini dibatasi. Apalagi yang tidak halal. Ramadan harus menjadi momentum untuk siapapun yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita bersihkan. Forum bersih-bersih itu di Ramadan ini. Momentum bersih-bersih itu di Ramadan ini. Ya, membersihkan harta dengan zakat, membersihkan hati dengan istighfar dan segala macam, menambah pahala dengan memperbanyak sholat, dengan sedekah, membersihkan telinga dengan tidak mendengarkan yang tidak benar, menjaga lisan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Itu artinya kita telah berada dalam posisi dan situasi yang benar, istimewa di bulan yang istimewa ini. Terakhir, ma'asyiral muslimin, kalau itu bisa kita lakukan, maka harus mudawamah, istiqomah. Artinya menjaga kesuksesan, keberhasilan yang telah kita raih di bulan ini untuk kita terapkan di bulan-bulan berikutnya. Itulah maknanya Ramadan sebagai kafaroh, sebagai penghapus dosa. Sehingga kita ketemu Ramadan yang akan datang, insya Allah semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan itulah orang-orang yang beruntung, yang di Idul Fitri dikatakan orang yang kembali suci, dan orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita berhasil memperoleh kemenangan melalui keistimewaan Ramadan ini dengan menjaga apa yang dilarang dan meningkatkan serta memperbanyak amal apa yang diperintahkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة الفطر 3 ركعات جامعة الله صلاة جامعة.